Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, hari ini materi kita adalah tentang tari kreasi daerah. Ya, oke, sebelumnya kita akan mengulang kembali, mereview kembali apakah yang disebut dengan tari. Tari adalah gerak tubuh yang secara berirama, senada dengan alunan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Ya, jadi tari itu adalah gerak tubuh seorang dari kepala sampai ujung kaki. Dan tari pun adalah sebagai salah satu alat komunikasi ya, seseorang untuk mengungkapkan perasaannya dalam bentuk tarian dengan iringan musik. Selanjutnya adalah apa itu tari kreasi? Tari kreasi adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional, kerakyatan dengan tradisional klasik. Sedangkan tari kreasi daerah adalah jenis tari yang diinovasikan dengan menyesuaikan gerakan atau properti yang digunakan dalam tarian tersebut, sehingga masyarakat dapat menerimanya dengan baik. Ya, jadi tari kreasi daerah itu mengembangkan dengan menyesuaikan gerakan atau properti yang digunakan dalam tarian. Selanjutnya adalah tari kreasi daerah atau tarian daerah. Tarian daerah adalah warisan berharga yang dimiliki setiap daerah, baik di Indonesia maupun di negara lain. Jadi setiap negara itu memiliki satu tarian daerahnya. Jangan satu daerah di Indonesia memiliki banyak suku. Ya, masing-masing suku memiliki satu tarian daerah. Ya, sebagai ciri khas dari daerahnya masing-masing. Selanjutnya unsur dasar tari ada 3, yaitu wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga itu adalah keterampilan gerak dari bagian tubuh penari dari ujung kepala sampai kaki. Itu disebut dengan wiraga, ya. Sedangkan wirama yaitu suatu pola pengaturan dinamika untuk mencapai gerakan yang harmonis, ya. Jadi untuk gerakan yang harmonis, seorang penari harus memiliki jiwa wirama, ya. Selanjutnya yaitu wirasa, tingkatan penjiwaan dan penghayatan dalam tarian diekspresikan melalui gerakan dan mimik wajah, sehingga penari dapat melahirkan keindahan, ya, seperti halus, lembut, sedih, ya. Jadi disesuaikan dengan tariannya. Apabila tariannya semangat, maka seorang penari harus menarikannya dengan semangat pula, atau sebaliknya. Jadi wirasa itu adalah tingkat penjiwaan atau penghayatan dalam tarian. Selanjutnya, apa yang disebut dengan pola lantai? Nah, kita masuk ke pola lantai. Pola lantai adalah pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam berpindah, bergerak, ataupun bergeser posisi untuk melakukan penguasaan panggung supaya tampak lebih menarik. Jadi, dengan adanya pola lantai, maka seorang penari tidak hanya monoton di tengah panggung, di pinggir, di depan, atau di belakang. Tapi, dengan adanya pola lantai, sekelompok penari akan berpindah atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Tujuannya apa? Supaya lebih menarik. Tujuan dibentuknya pola lantai. Yang pertama, untuk membuat penari tidak bertabrakan dengan penari lainnya sehingga letaknya sinkron atau sesuai. Yang kedua, untuk membedakan gerakan-gerakan antara seni tari satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, untuk membuat penari agar terlihat secara keseluruhan di depan penonton. Dengan adanya pola lantai, maka seorang penari, misalnya ada 2 baris, maka bisa berpindah dari yang depan, bisa pindah ke belakang, atau sebaliknya, ya, bisa terlihat seluruhnya. Jadi tidak ada yang saling membelakangi penari. Yang keempat yaitu untuk menguasai panggung. Jadi pada saat menari, ya, tidak ada panggung yang terlihat kosong. Dengan adanya pola lantai, maka panggung itu akan terlihat penuh. Misalnya dari posisinya di tengah, ketika ada pola lantai horizontal, maka akan membentuk garis horizontal. Ketika berubah lagi pola lantainya vertikal, maka akan terisi dari depan ke belakang. Bahkan ketika ada pola lantai lingkaran,
panggung itu akan terlihat penuh oleh penari. Selanjutnya yaitu fungsi pola lantai. Yang pertama sebagai cara menata gerakan-gerakan para penari. Yang kedua sebagai cara untuk membuat para penari agar kompak dan sinkron. Sebagai cara untuk menciptakan struktur dalam pementasan seni tari. Yang keempat sebagai cara agar penampilan seni tari terlihat menarik ditonton oleh masyarakat di atas panggung. Jadi tidak monoton dan terlihat menarik oleh para penonton. Ya. Selanjutnya adalah pola lantai vertikal. Ada beberapa pola lantai. Yang pertama yaitu pola lantai vertikal dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Ya, contohnya yaitu seperti ini. Ya, pola lantai vertikal. Selanjutnya yaitu pola lantai diagonal. Ya, pola lantai diagonal itu menyudut ya dari kanan atas ke kiri atas ke atas bawah. Ya, contoh skemanya yaitu seperti ini. Ya, membuat garis diagonal. Selanjutnya yaitu pola lantai horizontal. Ya, pola lantai ini membuat garis berjajar lurus dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Contoh skemanya seperti ini. Ya. Nah, ini pola lantai horizontal. Selanjutnya yaitu pola lantai melingkar. Ya, pola lantai melingkar ini dia membentuk lingkaran. Nah, pola lantai ini memberikan makna mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Ya, dari pola melengkung lalu berubah menjadi lingkaran. Selanjutnya yaitu contoh pola lantai pada tarian daerah. Nah, di sini ada tari samai, dia menggunakan pola lantai horizontal, tari sekapur siri, lengkung, tari pendet, garis lengkung, tari piring, garis lurus. Ya. Atau persegi 4. Nah, contohnya di sini ada beberapa tarian daerah dan asal daerahnya, ya. Yang pertama adalah tari merak, ya. Tari merak ini berasal dari Jawa Barat. Dia menggunakan ya seperti halnya burung merak yang menggerakkan ekornya, ya. Selanjutnya tari sekura. Nah, ini adalah gambar tari sekura yang berasal dari Lampung. Tarian ini biasanya digerakkan pada acara pesta sekura, tepatnya di Lampung, ya. Selanjutnya yaitu tari nguri. Tari nguri ini berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, ya, atau NTB. Tarian ini biasanya dilakukan atau dipakai untuk menghibur para raja yang mengalami bencana. Nah, tarian ini tariannya lemah lembut, ya. Selanjutnya adalah tari yapong. Nah, tari yapong adalah salah satu tarian yang tercipta saat HUT Kota Jakarta ke-450, tepatnya 1977. Ya, ini adalah tari yapong. Ya. Selanjutnya adalah tari sedati. Nah, ini tari sedati adalah salah satu tarian, dia sama dengan tari saman, ya. Penarinya yaitu laki-laki. Gerakannya sangat semangat dan energik, ya, diiringi oleh lantunan syair dan nada. Selanjutnya yaitu tari tandak atau tari Riau. Tarian ini berasal dari Riau, ya, tepatnya di Kepulauan Riau. Nah, uniknya lagi tarian ini juga bentuk tariannya dia berupa pantun. Dia tariannya berpasangan, ya, laki-laki dengan perempuan, ya. Oke teman-teman, itu tadi materi kita hari ini tentang bagaimana kita tahu tentang atau memahami tentang tari kreasi daerah, ya, dari definisinya, dari tujuannya, dan macam-macam tarian daerah serta pola lantainya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga semua ini bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang tari kreasi daerah, dan teman-teman lebih mencintai tarian daerah masing-masing. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.